Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Panji Winata Augustus dengan NIM 036 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kuis saya dari matkul pengenalan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, ah, apa itu software? Eh, Software atau perangkat lunak adalah istilah yang merujuk pada segala jenis program komputer, data, dan instruksi yang mengendalikan operasi komputer dan perangkat kerasnya. Dalam pengertian yang lebih luas, perangkat lunak mencakup segala sesuatu yang tidak bersifat fisik dalam komputer, yang berbeda dengan perangkat keras yang mencakup komponen fisik seperti prosesor, memori, keyboard, monitor, dan perangkat keras lainnya. Selanjutnya ada jenis software dan contohnya. Yang pertama itu ada perangkat lunak jaringan atau networking software yang terdiri dari perangkat lunak firewall seperti contohnya Cisco, ASA, PF Sensei. Yang kedua itu perangkat lunak server atau contohnya Apache atau web server, Microsoft Exchange server atau email server. Yang berikutnya adalah perangkat lunak keamanan yaitu security software yang terdiri dari perangkat lunak antivirus, contohnya Norton, MCAV, Trace, dan yang kedua itu perangkat lunak enkripsi yang terdiri dari contohnya itu VeraCrypt, BitLocker atau untuk Windows, dan yang berikutnya adalah perangkat lunak database atau database software yang terdiri dari System Management Basis Data atau Database Management System atau DBMS. Yang contohnya MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server. Yang kedua, perangkat lunak basis data desktop atau contohnya Microsoft Access SQLite. Yang berikutnya adalah 5 aktivitas dari generic process framework dalam software engineering. Yang pertama itu ada analisis atau requirements gathering. Aktivitas pertama dalam kerangka proses adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini, tim pengembangan perangkat lunak berinteraksi dengan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk memahami dan mendokumentasikan persyaratan atau kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta pemahaman yang mendalam tentang tujuan proyek. Yang berikutnya itu adalah perancangan desain. Setelah persyaratan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merancang solusi perangkat lunak. Ini melibatkan pengembangan rencana arsitektur, desain komponen, tampilan pengguna, dan alur kerja perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah dokumen perancangan yang mendetail yang akan menjadi panduan bagi pengembang dalam mengimplementasikan perangkat lunak. Yang berikutnya adalah implementasi atau implementation. Tahap implementasi melibatkan konversi perancangan menjadi kode sumber perangkat lunak. Ini adalah fase di mana pengembang sebenarnya menulis kode program yang akan menjalankan aplikasi. Aktivitas ini melibatkan pengkodean, pengujian unit, dan integrasi komponen perangkat lunak. Yang berikutnya ada pengujian atau testing. Aktivitas pengujian adalah tahap kritis dalam pengembangan perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengujian berbagai aspek perangkat lunak, termasuk pengujian fungsional, pengujian non-fungsional, atau misalnya kinerja keamanan, serta validasi dengan pemangku kepentingan. Yang berikutnya, pemeliharaan atau maintenance. Setelah perangkat lunak dirilis dan digunakan, aktivitas pemeliharaan menjadi penting. Ini melibatkan pemantauan kinerja, pemecahan masalah, penambahan fitur baru, perbaikan bug, dan penyesuaian dengan perubahan kebutuhan atau lingkungan. Proses pemeliharaan dapat berlangsung selama siklus hidup panjang perangkat lunak. Dan yang berikutnya adalah software proses. Software proses mengacu pada serangkaian aktivitas dan tindakan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk merencanakan, merancang, membangun, menguji, mengelola, dan memelihara perangkat lunak. Ini adalah pendekatan sistematik dan terstruktur untuk menghasilkan perangkat lunak
yang berkualitas tinggi, memenuhi persyaratan, dan dikembangkan dalam batas waktu dan anggaran yang ditetapkan. Yang berikutnya adalah support process model. Model proses perangkat lunak atau support process model adalah kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan untuk mengorganisir dan mengelola seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Berikutnya itu adalah dua contoh deskriptif support process model. Yang pertama itu ada model waterfall, yang dimana model waterfall adalah salah satu model proses yang paling konvensional dan preskriptif dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam model ini, pengembangan perangkat lunak berlangsung secara linear dengan serangkaian tahap yang tegas dan berurutan. Yang kedua adalah model V model atau model V. Model V model adalah model proses yang menekankan pada pengujian dan validasi selama seluruh siklus pengembangan. Ini adalah perluasan dari model waterfall yang mengintegrasikan tahap-tahap pengujian dengan tahap-tahap pengembangan yang sesuai. Yang berikutnya yaitu contoh agile model. Yang dari contoh agile model adalah salah satu contoh model proses agile yang populer adalah Scrum. Yang dimana Scrum adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang sangat fleksibel dan berfokus pada kolaborasi tim, responsif terhadap perubahan, dan pengiriman iteratif. Scrum digunakan secara luas dalam pengembangan perangkat lunak dan berbagai proyek lain yang memerlukan pendekatan iteratif dan adaptif. Dan yang berikutnya adalah Umbrella Activity. Umbrella Activity atau aktivitas payung adalah istilah yang mengacu pada aktivitas yang mencakup sejumlah subaktivitas yang berhubungan dengan berbagai aspek proyek atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Aktivitas payung ini biasanya lebih luas dan lebih abstrak daripada aktivitas yang lebih terperinci di bawahnya. Aktivitas payung digunakan untuk mengorganisasi, mengelola, dan mengkoordinasi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan tujuan tertentu dalam proyek. Yang berikutnya itu jenis-jenis kebutuhan perangkat lunak beserta contohnya. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional atau functional requirements. Seperti dalam presentasi ini, yaitu kebutuhan fungsional adalah deskripsi tentang apa yang perangkat lunak harus lakukan. Kebutuhan fungsional mendefinisikan perilaku sistem dan operasi yang diharapkan. Contoh-contoh kebutuhan fungsional meliputi sistem yang pertama, sistem harus memungkinkan pengguna untuk log masuk ke akun mereka dengan username dan password. Yang kedua, perangkat lunak harus menghitung total harga pembelian di keranjang belanja pengguna saat berbelanja online. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional atau non-functional requirements. Kebutuhan non-fungsional adalah tentang bagaimana perangkat lunak harus melakukan sesuatu. Ini mencakup atribut-atribut seperti performa, keamanan, skalabilitas, dan usabilitas. Contoh-contoh kebutuhan non-fungsional meliputi perangkat lunak harus respon dan dalam waktu kurang 1 detik saat mengakses halaman web. Sistem harus mematuhi standar keamanan HIPAA dalam pengolahan data medis. Yang berikutnya itu kebutuhan antarmuka pengguna atau user interface requirements. Ini adalah jenis kebutuhan yang berkaitan dengan tampilan dan interaksi pengguna dengan perangkat lunak. Ini termasuk elemen-elemen seperti tata letak, warna teks, dan navigasi dalam antarmuka pengguna. Contoh kebutuhan antarmuka pengguna meliputi yang pertama, tombol beli harus berwarna hijau dan ditempatkan di bagian bawah halaman produk. Yang kedua, pengguna harus dapat mengunggah gambar profil dalam format JPEG atau PNG. Yang keempat itu kebutuhan bisnis atau business requirements. Kebutuhan bisnis menggambarkan persyaratan yang berkaitan dengan tujuan bisnis atau organisasi yang menggunakan perangkat lunak. Ini termasuk elemen seperti model bisnis, proses bisnis, dan peraturan bisnis. Contoh kebutuhan bisnis meliputi yang pertama, sistem harus memungkinkan manajemen inventaris dan pelacakan penjualan untuk toko retail. Yang kedua, perangkat lunak harus mematuhi peraturan perlindungan data yang berlaku. Yang berikutnya, kebutuhan pengembangan atau development requirements. Ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan proses pengembangan perangkat lunak, termasuk bahasa pemrograman, platform, dan alat yang akan digunakan. Contoh kebutuhan pengembangan meliputi pertama, perangkat lunak harus dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python 3.9. Yang kedua, proyek harus mengikuti metodologi pengembangan.
Dan eh, itulah sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.